di rumah saudara atau tetangga, nggak usah di rumahmu sendiri lo ya, kamu lihat. Iya, ini PR. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ini kok muncul lagi ya. Oke. Kok ini. Kita lanjut. Nah, ayo belajar. Halaman rumah dapat ditanami tanaman yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita dapat ubah halaman rumah menjadi apotek hidup atau warung hidup. Ya, apotek hidup adalah perkarangan yang ditanami tanaman obat-obatan. Ya, kita juga harus tahu ya, ada tanaman yang bisa menjadi obat-obatan bagi tubuh kita, yang bermanfaat tubuh kita. Ya, ada contohnya ini jahe. Ini jahe kalau diolah ya, buat badan kita tuh jadi hangat. Ya, lalu ini ada kencur, kunyit, kumis kucing, daun dewa, ada seledri juga, ada lidah buaya. Nah, di sini juga nih ada warung hidup. Adalah perkarangan yang ditanami tanaman sayur, buah, atau bumbu dapur kebutuhan sehari-hari. Kebutuhannya biasanya untuk memasak ya. Di sini contohnya ada ini yang warung hidup ya. Contohnya cabai, tomat, jambu, daun salam, mangga, singkong, ubi, itu salah satunya. Nah, udah terjawab kan ya pertanyaan di sini? Ya, ada di sini di tulisan ini. Nah, lalu kita lanjutkan. Manfaat memiliki apotek hidup dan warung hidup sebagai berikut. Halaman rumah menjadi asri dan terasa menyegarkan karena banyak tanaman hijau-hijau. Ya, dapat memenuhi kebutuhan beberapa bahan makanan sendiri seperti cabai dan tomat. Lalu dari papa mamanya ya, karena sudah tinggal petik lalu dimasak. 3. Memiliki bahan obat alami yang dibutuhkan. Misalkan saat terjatuh, kita dapat mengobati luka memar dengan mengoleskan kencur di tumbuk. Ya, ini bisa buat luka kita yang memar itu jadi baik. Ya, selanjutnya dapat menjadi hobi yang bermanfaat waktu senggang ya. Kita coba kasih contoh lagi nih, apotek hidup ya. Oke, nah di sini ya, tanaman yang bisa dimakan ya, sebagai pengobat di sini nih ya, pengobat alami mengatasi berbagai masalah kesehatan. Contohnya jahe ya, jahe ini kayak akan dengan ginger, anti radang ya, tenggorokan kita, terus antioksidannya tinggi ya. Lalu di sini ada lagi nih tuh, nanti kalian boleh lihat di internet, manfaatkan internetnya untuk belajar ya. Lalu ada kunyit nih, contohnya apotek hidup ya. Kunyit sebagai tanaman herbal ini ya. Nah, lalu ada lagi nih temulawak. Ini temulawak manfaatnya sama sebagai obat herbal. Ini mengobati radang usus, radang sendi, dan pankreas ya. Dan masih banyak lagi tuh, ada bawang putih, ada ginkgo ya, banyak sekali ya. Nanti kalian boleh lihat di internet. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita sekarang coba
Nih, apakah yang dimaksud apotek hidup? Di bacaan kita tadi ada apa? Pekarangan yang ditanami apa? Tanaman obat-obatan. Ya, obat-obatan ya. Oke, ayo nanti diketik sendiri ya. Oke. Terus nomor 2. Tadi warung hidup apa warung hidup? Apa? Pekarangan ya, yang misal singkat ya, yang dijelaskan oleh nih ya, yang ditanami apa? Tanaman sayur, buah, ya, atau bumbu kebutuhan sehari-hari ya. Oke, yuk, tulis yang cepat. Oke, beberapa jenis tanaman yang ditanam di warung hidup tadi apa? Yang sebagai kebutuhan sehari-hari. Apa? Cabai, ya, betul. Boleh. Kalau misalkan buah tomat. Oke. Tomat buah sayur ya. Ya, lalu apa lagi? Mangga, buah-buahan. Boleh mangga atau jambu ya. Tuh, banyak lagi ya. Oke. Lalu contohnya apotek hidup. Apa? Lidah buaya. Oke, lidah buaya. Daun seledri. Ya, daun seledri. Atau bukan atau apa selanjutnya? Kunyit. Mana tadi? Wah, itu ya. Kunyit. Dan lain-lain ya. Oke, ini mesti hapus lagi. Manfaatnya. Manfaatnya ada di sini nih manfaatnya. Kamu tuliskan ya. Ini manfaatnya ada di sini semua. Oke. Ini kamu upload di GDR ya. Tuliskan pada buku PS kamu. Ya. Tuliskan pada buku PS lalu upload GCR ya. Kita belajar sesuai dengan di bukunya ya. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya. Kita hapus dulu Pak. Oke. Nah, sekarang kita isi nih. Kita isi nomor 1 ya. Ini isi dengan jawaban yang di kotak ini ya, di kotak ini. Yuk, nomor 1 untuk meredakan kita dapat memanfaatkan jahe. Ya, batuk. Iya, batuk. Oke, nomor 2. Selain untuk menyuburkan rambut, tanaman apa? Lidah buaya. Iya, lidah buaya. Tuh, lidah buaya. Oke. Dapat diolah menjadi minuman yang menyegarkan. Wah, enak tuh, apalagi yang dingin. Nih, nomor 3. Rasa titik-titik yang segar mengandung vitamin C untuk mencegah sarapan. Di atas mangga, betul. Mangga. 4. Daun jambu biji dapat digunakan untuk
Apa itu tadi? Mengobati. Nggak jelas ya. Nggak apa-apa, kan kamu bisa baca ya. Nah, titik-titik dimanfaatkan untuk bumbu dapur dan untuk pewarna kuning alami. Apa? Kunyit. Oke, kunyit. Kunyit. Oke. Ya, ini nggak usah diupload. Nggak usah. Yuk, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ya, jika mendapat tugas untuk menanam salah satu jenis tumbuhan, kemudian merawatnya dengan baik. Jika untuk menanam tanaman kumis kucing karena dirawat dengan baik, tanaman kumis kucing tumbuh subur. Keluarga dan tetangga jika dapat merasakan manfaatnya. Misalnya kita cembelit itu perutnya sakit, ya susah buang air besar. Cukup meminum air rebusan daun kumis kucing. Sebelum menanam tanaman kumis kucing, kita melakukan wawancara terlebih dahulu kepada tanaman untuk mengetahui cara menanam dan merawat. Sebelum melakukan wawancara, jika melakukan beberapa hal terlebih dahulu. Ya, di sini menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Lalu memilih jenis tanaman banyak tuh, kita harus fokus sama satu atau dua ya. Jadi nanti pertanyaan kita nggak jauh-jauh, nggak kemana-mana, nggak melebar ya. Di sini tanaman yang ingin diketahui cara menanam dan merawatnya. 3. Menyusun daftar pertanyaan ya yang akan ditanyakan pada narasumber. Kita biar rapi, ditulis dulu pertanyaannya apa ya kira-kira ya. Jangan pas mau wawancara baru apa ya, baru mikir, itu malah kelamaan nanti ya. Oke, jadi kalau jadi reporter juga gitu nanti, kamu harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan temanya, topiknya. Oke, wawancara di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, kamu akan melakukan wawancara untuk mengetahui cara menanam jenis tanaman apotek hidup. Sebelum itu tentukan dulu jenis. Ya, ini tadi sudah ya di sini ya. Oke, kita baca lagi di sini. Hari ini jika ayah dan ibu adik bekerjasama menanam tanaman apotek hidup. Wah, enak nih. Tidak hanya tanaman kumis kucing yang ditanam, ada juga jahe, kunyit, serai, salam, dan tomat. Ayah bertugas menggali karena ayah kan paling kuat ya, menggali kan butuh tenaga yang kuat ya. Ayah bertugas menggali dan menggemburkan tanah agar siap ditanami. Jika bertugas menanam tanaman, ibu bertugas membersihkan pekarangan. Tugasnya menyiram tanaman. Setiap hari keluarga Cika selalu berbagi tugas. Mereka memiliki tugas dan kewajiban masing-masing dan kewajiban masing-masing. Sorry ya. Setiap pagi ayah dan adik mencuci mobil, ibu memasak, menyiapkan sarapan, sedangkan menyapu. Nah, itu berbagi tugas di rumah ya. Ayo, siapa yang rajin bantu papa mamanya beres-beres rumah ya. Walaupun di rumah ada yang bantuin ya, kita juga harus terbiasa beresin sendiri ya. Nah, oke.
Nah, di sini ada amati peran. Ini tugas. Peran itu tugas. Kalian kelompokkan. Ya, kelompokkan. Mana yang masuk? Tugas ayah, ibu, atau anak? Yuk, kita tuliskan yuk di sini. Tugas ayah merapikan rak buku. Itu tugas anak. Ya, merapikan rak buku. Oke, lalu melindungi keluarga. Ayah nih melindungi keluarga. Lalu menyayangi anak. Ayah dan ibu ya, di sini ayah dan ibu menyayangi anak. Ibu bisa menyayangi anak sama belajar itu anak ya, anak ya. Lalu membimbing anak. Membimbing anak ya, ayah ibu juga ya, membimbing anak. Oke, nah selanjutnya kamu isikan, nanti upload ke GCR ya, upload ke GCR, upload GCR. Oke, nah ya, jangan lupa upload GCR ya. Oke, kita hapus, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Kita belajar lagi ya. Nih yang Ayo bercerita kita skip, dan ini kita mengulang sedikit lagi tadi ya. Ini mudah ya. 7 tambah 5, kita hitung dulu dari 0 ya. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tarik garis. Oke, garis lengkung. Lalu ditambah 5, mulainya dari 7, jangan dari 0 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasilnya 12. Kita tarik dulu dari 7 ke angka 12. Nah, lalu nih kita tarik rupanya beda nih. Ya, ke angka akhir. Oke, ya. Nah, jadi panjang kedua daun salam itu adalah 12. Di sini kan ada pertanyaannya kan? Oke, nah sekarang ini Mister tugaskan sebagai PR. Sebagai PR. Oke ya. Ini PR. Sampai halaman 113 ya. Oke, mengerti? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, kita baca. Ini kita kamu dengarkan dengan baik. Tugas Danu setiap hari. Danu anak yang rajin. Ia selalu melaksanakan tugas sesuai perannya dalam keluarga. Salah satu tugas Danu setiap pagi adalah menyiram tanaman. Tanaman menjadi tumbuh subur karena Danu merawatnya dengan baik. Danu juga rajin membersihkan kamarnya. Buku pelajaran dan perlengkapan sekolah sudah disiapkan sejak malam dan dimasukkan ke dalam tas. Lihat gambarnya tuh, si Danu sedang tanaman. Bisa lanjutkan ya. Setelah menyiram tanaman, Danu segera berganti pakaian dan bersiap sarapan. Ibu sudah menyiapkan makanan untuk sarapan. Ibu juga sudah menyiapkan makanan bekal untuk Danu. Ayah sudah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Semua anggota keluarga sarapan bersama. Danu berpamitan dan segera berangkat ke sekolah bersama teman-temannya.
Kadang-kadang Danu berangkat sekolah diantar oleh ayah. Di sekolah, Danu belajar dengan baik dan tekun. Danu mendengarkan semua penjelasan guru dengan baik dan mengerjakan tugas yang diberikan. Ya, sekarang kan kamu sudah kelas 3. Ya, pastinya semuanya harus sudah bisa mengerjakan sendiri. Nggak harus papa mamanya yang ayo belajar, ayo dibaca gitu. Ya, nanti mama papanya yang di sekolah, bukan kamu, ya. Ntar yang pintar ya papa mama, ya. Kitanya harus apa sih namanya, inisiatif, ya. Buku pelajaran kita siapkan sebelum berangkat sekolah, sebelum belajar online kita sendiri yang siapkan, ya. Kalau sudah selesai rapikan kembali, ya. Tapi ya kita lihat dulu tugasnya apa yang sudah diajarkan, ada tugas enggak. Habis ngerjain tugas kita rapikan bukunya, ya, sama pakaian, ya. Emang mama yang mungkin ya mama atau ada ART pembantu di rumah yang setia habis pakai. Kalau memang mau masih boleh digantung, ya, tapi jangan gantungan bajunya juga jangan itu nanti nyamuk muncul di situ, ya. Ya pokoknya kita harus bisa bertanggung jawab dan juga yang pasti hormat sama papa mama, selalu bantu papa mama di rumah, ya. Oke. Yang ayo menulis ini kita skip, ya, kita skip, tidak usah kita lakukan. Ini wawancara ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita skip aja. Tadi kan wawancara di depan kita sudah harus tahu narasumbernya siapa, lalu apa daftar pertanyaannya, lalu jenis tanamannya yang mau kita tanyakan tuh apa, ya, harus ditentukan dulu. Oke, kita lanjut. Oke, yuk kita sama-sama membaca cara merawat tanaman tomat. Davi ingin sekali menanam tanaman tomat. Davi ingat Paman Hussein yang memiliki kebun tomat yang cukup luas. Davi akhirnya mengunjungi kebun Paman Hussein. Di sana Davi diajak berkeliling dan melihat melihat tanaman tomat yang ada di kebun. Saat itu buah di pohon tomat masih mentah dan berwarna hitam. Paman Hussein menjelaskan cara merawat tanaman tomat yang baik. Di antaranya penyiraman, penyulaman, penyiangan, dan pembumbunan, ya, pemupukan, pemangkasan, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman, penyiraman tanaman, atau mungkin kamu agak itu ya, penyulaman itu apa ya? Ya, penyulaman boleh kamu tulis ya di buku atau di buku cetak ini. Penyulaman, yuk bisa tulis deh di sini, penyulaman ya. Titik 2 di sini bisa tulisnya kegiatan mengganti tanaman mati, ya, tanaman mati, ya, mati tidak sehat, rusak atau tidak sehat, ya, dengan bibit
salah, bibit baru. Ini boleh kamu tuliskan ya sebagai apa? Kosakata baru buat kita. Ya, lalu di situ ada apa? Penyiangan ya. Penyiangan. Ya, penyiangan itu pembersihan, membersihkan kalian itu sudah berguna ya, rumput liar ya. Berarti di sini kegiatan membersihkan gulma ya di antara sorry, di bawah aja deh, sela tanaman. Ini harus bersihkan, kalau enggak makanan yang di dalam tanah ya bisa dibuang sama gulmanya. Tanaman yang utama tidak bisa dapat makanan. Lalu ada lagi selanjutnya di sini ada apa tuh? Pembumbunan ya. Ini buat penambahan kosakata ya, apa namanya? Tanaman. Nah, ini kegiatan mencangkul atau apa namanya, mencangkul tanah ya, untuk memperkuat batang atau akar. Ini boleh kamu catat ya. Ya, sudah catat ya. Nanti boleh kamu videonya di apa namanya? Di pause dulu baru ditulis. Oke, ini Mr. hapus kembali. Oke, terhapus. Mister lanjutkan bacaannya. Ya, tadi sampai penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, serta pengendalian hama dan penyiraman tanaman tomat dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Dengan air yang lebih sedikit dibandingkan sore hari, karena ketika sore hari air lebih banyak diperlukan untuk menggantikan air yang hilang karena penguapan. Ya, karena kan siang hari matahari bersinar dengan terang ya, membuat air menguap naik ke atas. Nah, lalu di sini ada penyulaman. Ya, di sini ini ada nih ya. Penyulaman adalah menggantikan tanaman yang mati, yaitu bibit tomat yang mati segera diganti dengan yang baru, bibit yang baru. Penyiangan adalah penjagaan tanaman tomat dari gulma, ya pembersihan ya. Tadi dilakukan dengan cara dicabuti atau menggunakan cangkul. Pembumbunan adalah kegiatan memperkuat tanaman, dilakukan dengan menancapkan batang bambu di sebelah tanaman agar membantu batang atau akar pemupukan susulan tanaman tomat dianjurkan dengan pupuk NPK atau kompos ketika usia tanam menginjak 1 minggu. Setiap 30 hari sekali. Pemangkasan tanaman tomat dilakukan mempercepat pembuahan, pemajaan tanaman, membentuk pohon, dan mengurangi daun agar batang utama tanaman tomat mendapatkan nutrisi
dengan baik sehingga dapat menghasilkan buah yang lebih banyak dengan kualitas yang baik. Terakhir adalah pengendalian hama dan penyakit dengan menyemprotkan insektisida. Ya, karena juga tanaman tomat juga banyak hamanya, jadi harus disemprotkan. Oke, kita lanjutkan. Setelah 4 bulan, Davi berkunjung kembali ke kebun Paman Husein. Ternyata buah pada tanaman tomat telah matang dan siap panen. Davi membantu Paman Husein memetik tomat. Nah, tadi ya, sudah ya. Di sini yang Ayu menulis, lewatkan saja. Dan di sini ada PR. Buat ini garis bilangan. Ya, jangan lupa garis bilangan. Ya, seperti halaman menarik. Coba muter mundur. Halaman 112 tadi ya, pastinya mudah. Oke, dan juga di halaman ya, dan juga ini yang kita skip. Ini PR juga ya, buat PR ya, PR. Semuanya ada di GCR ya, kalian lihat GCR. Pembelajaran Mister sampai di sini ya. Nanti hari Rabu besok memasuki subtema 4 nih, Mister mau ngebut nih ya, biar kita nanti Kamis subtema 4 itu bisa habis ya. Dan juga kita hari Jumat itu bisa ulangan ya, untuk mengejar PTS juga ya, karena kita PTS itu tema A dan tema B. Mudah-mudahan kita bisa selesai ya. Ini PR ya. Ya, semoga semuanya bisa belajar dengan baik, bisa memperhatikan dengan baik, dan juga semua yang kita pelajari ya, jangan lupa juga dipraktekkan dalam kehidupan kita. Ya, tadi menghormati orang tua ya, terus juga belajar ya, belajar memang hak kita ya, tapi kita juga harus belajar juga ya, harus mau belajar. Lalu tadi bantu orang tua, hormati orang tua, sayangi orang tua, nanti papa mama pastinya juga sayang sama kita ya. Beres-beresin kamar sendiri, kan kemarin ada tugas membuat tanaman, itu jangan lupa kamu rawat, jangan lupa kamu sirami ya, jangan sampai mati. Kalau sampai besar nanti ya, kamu rawat dengan baik ya. Sekian pembelajaran dari Mister. Yuk kita tutup dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai dengan hari ini Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah selesai belajar Tuhan Yesus, dan juga kami ucapkan syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus telah membimbing kami Tuhan Yesus. Kami ucapkan terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, semuanya Mister titip pesan selalu giat belajar ya. Gadgetnya juga jangan sering-sering, boleh main tapi jangan sering-sering. Ajak pelajarannya, bantuin di rumah beres-beres ya. Oke, sekian pembelajaran dari Mister. Semoga sehat selalu. Yesus berkati. Dadah, bye.